Halo Sobat Profita, bertemu lagi di video edukasi Profita Institute. Pada video kali ini kita akan membahas tentang 3 tindakan atau 3 hal yang perlu diperhatikan investor saat pasar crash. Tentu ada alasan kenapa video ini kami buat. Tetapi sebelumnya saya ingin sampaikan bahwa ada disclaimer-nya dulu nih, yang ingin saya sampaikan. Yang pertama bahwa video ini bukan merupakan perintah jual atau beli suatu saham. Apabila saya nyebut satu kode itu bukan perintah jual atau beli. Kemudian setiap orang pasti punya style trading masing-masing. Kami menghargai setiap perbedaan style trading tersebut. Oleh karena itu bisa jadi nanti video ini tidak sesuai untuk orang yang dengan style trading tertentu. Jadi seperti biasa kami menghargai setiap bentuk perbedaan pendapat, setiap bentuk perbedaan style trading. Selanjutnya adalah setiap hasil transaksi adalah tanggung jawab pribadi. Jadi jangan nanti menyalahkan karena habis lihat videonya Profita. Seperti itu. Teman-teman, mari kita mulai. Sebelumnya ada pendahuluan dulu nih. Kenapa saya membuat video ini? Yang pertama, salah satu isu besar yang akhir-akhir ini banyak bermunculan di banyak grup trader itu adalah kekhawatiran sebagian besar pelaku pasar akan terjadinya market crash. Marketnya crash. Masifnya dana asing yang keluar, gap up IHSG di angka 5 ribuan, kenaikan suku bunga di Amerika, resiko setelah all time high IHSG adalah beberapa hal yang disebut berpotensi membuat market crash. Belum lagi berlarut-larutnya invasi Rusia ke Ukraina dan beberapa negara-negara yang sudah default saat ini. Jadi banyak nih yang apa ya, yang memprediksi akan terjadi market crash di pasar modal. Nah, jadi video ini nanti tidak akan membahas apakah market crash akan benar terjadi atau bagaimana pandangan kami terhadap IHSG. Kami sudah bikin video tentang pergerakan IHSG. Video ini kami buat 2 atau 1 minggu yang lalu dan saya pikir itu masih relevan. Nanti teman-teman bisa simak di channel ini, cari pergerakan IHSG. Kita udah bikin videonya. Atau nanti saya kalau nggak lupa akan saya share linknya di kolom deskripsi. Nah, jadi video ini nanti akan bahas apa yang sebaiknya dilakukan oleh saat market crash. Gitu kan. Sehingga saat terjadi market crash, tidak panik dan tetap nyaman bertransaksi di pasar modal. Nggak kehilangan momentum nantinya. Karena kalau orang takut biasanya terus menghindari, nggak ngecek, sehingga kehilangan momentum. Oke, kita bahas teori dulu tentang pengertian market crash. Market crash itu adalah kondisi di mana mayoritas pasar saham dunia mengalami penurunan dalam jangka waktu yang cukup lama atau dalam kondisi yang bearish. Jadi kondisi market crash ini itu juga dialami oleh pasar bursa yang lain. Dan ini masif, artinya nggak cuma 1-2 negara, tapi banyak negara dan turunnya dalam. Itu baru disebut dengan market crash. Oleh karena itu, market crash itu tidak sama dengan bearish pada IHSG. Nah, ini yang kadang-kadang sering rancu. Mengatakan market crash, padahal yang turun cuma IHSG doang. Singapura naik, misalkan seperti itu. Yang downtrend hanya IHSG doang. China uptrend, misalkan seperti itu. Maka itu bukan market crash. Jadi tolong dibedakan antara market crash dengan bearish pada IHSG. Oke. Oleh karena itu, kalau kita ngomongin pengertian, jadi ada pola bahwa market crash itu pernah terjadi di Indonesia dan banyak dunia itu tahun 98, 2008, dan 2020. Tentu masih ingat 2020 adalah karena pandemi. Jadi ada pola 10 tahunan. Ada pola 10 tahunan, ada kecuali 2008 ke 2020 jadi 12 tahun gitu kan. Jadi polanya itu ada panjang. Market crash itu paling enggak 10 tahun pola yang sudah terbentuk. Sementara kemarin baru 2020 itu baru 2 tahun polanya. Jadi tentunya kalau ngomongin pola ini
market crash ini sebenarnya masih agak jauh nih, terlalu berlebihan kalau akan dikatakan adanya market crash. Tapi kita nggak tahu. Ini hanya pandangan personal saya saja. Nah, sekarang dalam menghadapi market crash atau bearish itu ada perbedaan signifikan antara investor dan trader. Seorang investor saat terjadi market crash itu justru senang. Kenapa? Karena artinya banyak saham perusahaan-perusahaan bagus yang sedang didiskon. Harganya murah. Sehingga investor segera beli di harga murah dan menjual mahal beberapa bulan atau beberapa tahun kemudian. Jadi kalau market crash ini yang orang tipikal investor itu senang. Gitu. Sementara seorang trader ada market crash pusing dia karena kesulitan mencari saham yang seksi, saham yang berpotensi naik karena sangat jarang. Nah, sementara trader itu harus tetap transaksi karena trader itu penghasilannya dari market misalkan atau hanya untuk menambah penghasilan. Sehingga pusing gimana dia harus meminimalkan risiko tapi juga harus dapat penghasilan. Nah, itulah trader. Jadi kalau trading di market yang sedang crash itu kita ibarat berselancar di ombak yang tinggi. Tetap ada potensi gede, tetapi juga harus memperhatikan beberapa hal penting. Nah, oleh karena itu di video ini nanti kita akan bahas dari sisi investor. Saat market crash dari sisi investor seperti apa? Karena tiap orang beda-beda. Seperti sudah saya sampaikan di disclaimer di depan, ada yang tipikalnya investor, ada yang tipikalnya trader. Nah, di video ini kita akan membahas dari sisi investor saja. Nanti di video selanjutnya kami akan bahas dari sisi trader. Apa yang sebaiknya dilakukan trader saat pasar crash atau bearish. Oke, kita lanjutkan. Jadi kalau saya geser dulu ini. Ya, di sini. Ya, jadi yang pertama dilakukan adalah dari seorang investor yang pertama adalah kurangi porsi saham berisiko. Sebaiknya hindari membeli saham yang berisiko atau dengan kata lain saham-saham dengan fundamental yang kurang baik. Jadi saat pasar crash atau market crash itu sebaiknya kita hanya memilih investor hanya memilih saham-saham LQ45. Itu adalah pilihan yang logis. Kalau hanya memilih saham-saham 45. Yang kedua adalah simpan saham perusahaan sehat atau yang fundamentalnya bagus. Jadi crash, market crash itu adalah momen di mana banyak perusahaan sehat yang sedang diobral. Gitu kan. Saat crash, rutinkan membeli saham-saham perusahaan sehat. Kata-katanya rutinkan. Jadi saat crash, nggak usah takut. Udah beli saja. Simpan, beli kemudian simpan. Saham-saham perusahaan yang fundamentalnya bagus. Gitu kan. Nah, yang ketiga adalah cash is the king. Jadi saat ada tanda-tanda market mulai crash, itu juga sebaiknya cash, uangnya cash, pegang tangan. Kalau punya emas dijual segala macam. Supaya cash. Kenapa? Karena saat nanti cash udah mulai mereda, langsung gunakan untuk beli saham-saham yang berfundamental bagus tadi. Dan biasanya sektor yang paling cepat pulih pasca crash adalah sektor perbankan. Nanti BCA, Mandiri, BRI itu nanti bisa jadikan pilihan logis saat terjadi market crash, gitu kan. Nah, sebelumnya saya sampaikan bahwa terkait dengan simpan kata-kata ini tadi, saat crash rutinkan beli saham-saham perusahaan yang sehat. Kenapa? Karena secara sejarah, gitu kan, crash itu hanya terjadi dalam hitungan bulan. Enggak sampai berlarut bertahun-tahun, 5 tahun, 3 tahun, enggak. Hanya hitungan bulan. Makanya kenapa saat hitungan bulan itu rutinkan. Karena tidak semua orang tahu kapan akan rebound. Ini udah rutinkan aja. Jadi kalau terjadi market crash, rutinkan beli saham-saham yang fundamentalnya bagus, yang perbankan misalkan. Nah, karena secara sejarah itu crash itu enggak dalam bertahun-tahun, berlarut-larut, enggak gitu loh. Sementara nggak setiap orang ngamatin pasar juga kalau saat pasar crash. Ya udah, kalau duit nganggur buat dingin catatannya ya. Udah masukkan beli saham-saham perusahaan yang bagus. Nah, selanjutnya hikmahnya adalah
banyak investor yang paling besar dan menjadi kaya pasca crash. Tentu yang punya modal gede. Saya ada satu cerita, teman-teman, dari salah satu sahabat saya di Hong Kong. Jadi pada saat terjadi revolusi payung kuning, terjadi crash, itu logika kolega sahabat saya di Hong Kong itu menjual semua yang dia punya. Ya, emasnya dijual, reksadana dijual, deposito dicairkan segala macam. Kemudian dia langsung beli saham bank di Hong Kong sana. Dan dalam waktu 3 tahun, kolega saya ini bisa panen gede, bahkan sampai beli apartemen keliling dunia selama 90 hari gitu kan. Ya itulah hikmah dari market crash. Jadi intinya ada market crash, nggak usah panik, lakukan hal yang tadi. Kenapa? Karena berdasarkan sejarah market crash nggak akan berlalu bertahun-tahun, tidak. Dalam hitungan bulan saja. Kita tinggal masukkan, beli terus apabila ada uang untuk beli saham-saham perusahaan yang sehat. Tetapi sekali lagi, apa yang saya sampaikan ini bukan sesuatu yang wajib atau satu-satunya pendapat. Tidak. Ada orang yang benar-benar cash is the king, tunggu sampai benar-benar rebound, ada. Ada yang malah kapok juga ada. Jadi sesuaikan saja dengan tipikal masing-masing. Oleh karena itu saya selalu sampaikan bahwa saat kita mau mulai berbisnis saham, kenali tipikal kita cocoknya yang seperti apa. Scalping kah, swing trader kah, atau investor. Demikian video kali ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada yang kurang, mohon maaf. Terima kasih. Wassalam.